teman-teman di seluruh Indonesia, perkenalkan kami dari Ilmu Gizi Universitas Diponegoro akan berbagi informasi yang menarik terkait vertigo. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu kan tentang vertigo? Namun masih bingung ya harus bagaimana terutama di dalam pengaturan gizinya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk sama-sama menyimak video penjelasan berikut ini. Vertigo atau gangguan keseimbangan adalah salah satu bentuk sakit kepala di mana penderita mengalami keluhan seperti sensasi berputar, tidak stabil, dan rasa pusing. Vertigo biasanya disebabkan oleh gangguan pada sistem vestibular atau gangguan pada sistem keseimbangan. Vertigo sering terjadi pada lansia. Dan jika seseorang mengalami vertigo, dapat menyebabkan pingsan dan jatuh, sehingga dapat beresiko patah tulang, cedera otak, bahkan kematian. Vertigo merupakan keluhan nomor 3 paling sering dikeluhkan oleh penderita yang datang ke praktek umum setelah nyeri kepala dan stroke. Prevalensi vertigo di Indonesia pada tahun 2017 adalah 50% orang tua berumur 75 tahun. Prevalensi vertigo di Indonesia pada tahun 2018 adalah 50% usia 40-50 tahun. Pada umumnya, vertigo ditemukan sebesar 4-7% dari keseluruhan populasi. Namun, hanya 15% yang diperiksakan ke dokter. Selanjutnya, kita akan membahas terkait penyebab vertigo. Penyebab vertigo sendiri karena adanya gangguan keseimbangan pada telinga bagian dalam atau otak. Vertigo dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu vertigo periferal dan vertigo sentral. Vertigo periferal terjadi jika terdapat gangguan di saluran kanalis semicircularis atau telinga bagian tengah yang berfungsi mengontrol keseimbangan. Vertigo sentral terjadi jika ada sesuatu yang tidak normal di dalam otak, khususnya di bagian saraf keseimbangan, yaitu daerah percabangan otak dan cerebellum. Nah, selanjutnya kita bahas bareng-bareng yuk terkait faktor resiko dari vertigo. Faktor resiko vertigo yang pertama yaitu usia. Vertigo ditemukan 1,8 kali lebih banyak pada pasien yang berusia di atas 50 tahun. Hal ini dikarenakan sistem pengaturan keseimbangan semakin lama semakin memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Faktor risiko vertigo yang kedua yaitu jenis kelamin. Vertigo lebih banyak terjadi pada wanita loh, di mana rasio prevalensi 1 tahun antara perempuan dan laki-laki adalah 2,7 dibanding 1. Wanita lebih rawan terhadap vertigo kemungkinan karena perubahan hormonal. Faktor risiko vertigo yang ketiga yaitu merokok. Merokok dapat menyebabkan gangguan berupa penyempitan pembuluh darah yang menyuplai organ keseimbangan pada telinga bagian dalam, sehingga beresiko menyebabkan vertigo. Faktor risiko vertigo yang keempat yaitu anemia. Kita tahu sendiri bahwa anemia merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Anemia berakibat sel-sel dalam tubuh tidak dapat cukup oksigen atau hipoksemia dan tidak berfungsi secara normal. Apabila hipoksia terjadi pada organ keseimbangan, maka akan menyebabkan terjadinya vertigo. Faktor resiko vertigo yang kelima yaitu stroke. Stroke yang disebabkan karena adanya penyumbatan pada aliran darah yang terjadi pada bagian sistem keseimbangan yaitu pons, sehingga menyebabkan vertigo. Faktor resiko yang keenam yaitu hipertensi. Hipertensi dapat mempengaruhi sistem saraf tepi, sistem pendengaran, dan organ keseimbangan. Apabila ada gangguan pada sistem tersebut, dampak yang ditimbulkan salah satunya yaitu vertigo. Faktor risiko vertigo yang terakhir yaitu diabetes mellitus. Adanya kerusakan saraf dan kondisi kadar gula darah yang tinggi pada pasien diabetes mellitus dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi pada telinga bagian dalam dan otak yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan. Yuk kita kenali tanda dan gejala dari vertigo. Tanda dan gejala dari vertigo yaitu
pusing memutar, mual dan muntah, sakit kepala, pucat, kepala berat hingga tidak dapat tidur, kepala berat saat terbangun, telinga berdenging, penglihatan kabur, denyut nadi meningkat, gangguan keseimbangan, dan jantung berdebar. Berikut ini merupakan pembahasan terkait pengobatan pada vertigo. Pengobatan pada vertigo dapat secara farmakologi dan senam vertigo. Yang pertama, kita bahas tentang farmakologi dulu ya. Pengobatan secara farmakologi tidak secara rutin dilakukan. Beberapa pengobatan hanya diberikan untuk jangka pendek untuk gejala-gejala vertigo. Obat-obatannya tidak boleh dibeli sembarangan ya, dan pembelian obat harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh dokter. Berikut ini terdapat 5 senam vertigo yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, kita bahas dulu terkait senam vertigo Brendarov. Brendarov adalah metode rehabilitasi fisik untuk penyakit vertigo yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Langkah melakukan Brendarov yaitu, pertama, posisikan badan duduk di kasur dengan kaki di lantai. Kemudian, tengok ke kanan sebesar 45 derajat. Setelah itu, kepala dalam posisi yang sama, baringkan tubuh ke kiri. Tahan selama 30 detik. Kemudian, kembali ke posisi awal. Yang terakhir, tahan selama 30 detik. Berikut ini adalah visualisasi tata cara senam Brendarov. Selanjutnya yaitu senam manuver FPI. Pada senam ini, pasien diminta untuk menolehkan kepala ke sisi yang sakit sebesar 30 derajat. Kemudian, pasien berbaring dengan kepala tergantung dan dipertahankan 1-2 menit. Kemudian, kepala ditolehkan 90 derajat ke sisi sebaliknya dengan posisi menyamping dan tahan selama 30-60 detik. Kemudian, pasien mengistirahatkan dagu pada pundaknya dan yang terakhir, kembali ke posisi duduk semula. Berikut ini adalah visualisasi tata cara senam manuver FPI. Yang ketiga yaitu manuver Semon. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, pasien diminta duduk tegak, lalu kepala dimiringkan 45 derajat ke sisi yang sehat. Kemudian secara cepat bergerak ke posisi berbaring dan dipertahankan selama 1-3 menit. Yang terakhir, pindah posisi berbaring ke arah yang berlawanan. Berikut merupakan visualisasinya. Kemudian yang keempat, ada manuver Lampard, di mana pasien berguling 360 derajat dimulai dari posisi terlentang, lalu menolehkan kepala 90 derajat ke sisi yang sehat, diikuti membalikan tubuh ke posisi yang miring. Kemudian kepala menoleh ke bawah dan tubuh mengikuti posisi miring ke samping. Setelah itu, pasien menoleh kembali 90 derajat dan tubuh kembali ke posisi ventral, lalu kembali ke posisi terlentang. Masing-masing gerakan dipertahankan selama 15 detik. Berikut merupakan visualisasi dari manuver Lampard. Kemudian yang terakhir, ada forced prolonged position, di mana pasien tidur dengan posisi telinga yang sakit di atas selama 12. Untuk visualisasinya seperti ini. Untuk pencegahan, dilakukan guna mencegah memburuknya gejala selama terjadi vertigo. Dapat dilakukan dengan cara duduk atau berbaring saat gejala muncul, menggerakkan kepala dengan hati-hati dan perlahan selama melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian jangan membaca ketika gejala muncul, menghindari cahaya terang, menghindari perubahan posisi secara tiba-tiba, dan menghindari membungkuk untuk mengambil barang. Komplikasi yang dapat disebabkan oleh vertigo di tumor, stroke, penurunan produktivitas kerja, depresi, cemas, jatuh, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang seharusnya pengaturan diet pada pasien vertigo. Tujuan diet yang dilakukan yaitu untuk mengurangi rasa sakit saat vertigo timbul, mengurangi terjadinya kekambuhan vertigo, membantu keseimbangan telinga dan otak. Untuk jenis dietnya sendiri, ada diet rendah lemak dan kolesterol, diet rendah gula dan garam, diet tinggi zat besi, dan diet tinggi serat. Karbohidrat pada penderita vertigo
Direkomendasikan asupannya sebesar 200-300 gram per hari atau setara dengan 2-3 piring nasi. Karbohidrat sendiri apabila berlebihan akan berubah menjadi lemak melalui liver. Untuk sumber karbohidrat yang dianjurkan diantaranya nasi, ubi, roti, kentang, dan sereal. Yaitu lemak. Lemak sendiri pada pasien vertigo direkomendasikan asupan lemak total yaitu kurang dari 67 gram per hari atau setara dengan kurang dari 5 sendok makan minyak goreng. Kemudian untuk asupan lemak jenuh kurang dari 20 gram atau setara dengan kurang dari 1,5 sendok makan minyak goreng. Sementara lemak tak jenuh sekitar 20-30 gram per hari. Penderita vertigo disarankan untuk mengkonsumsi lemak tak jenuh atau lemak baik. Sumber lemak tak jenuh diantaranya kacang mete, kacang tanah, dan alpukat. Kebutuhan yang ketiga yaitu protein, di mana pada penderita vertigo dibutuhkan sekitar 50-70 gram atau setara dengan 1,5-2 potong daging sapi ataupun 2-2,5 potong tempe. Kemudian dipilih yang rendah kolesterol. Selain itu, sumber protein yang dianjurkan diantaranya daging merah tanpa lemak, ikan, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yaitu serat, di mana serat pada pasien vertigo digunakan untuk memperbaiki metabolisme lemak dan glukosa, kemudian membantu menjaga keseimbangan elektrolit kapiler darah, dan membantu kesehatan telinga bagian dalam. Bahan makanan tinggi serat diantaranya oats, brokoli, chia seed, pepaya, dan mangga. Vitamin yang direkomendasikan yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, serta vitamin B. Manfaat dari vitamin dan mineral sendiri untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, membantu memulihkan kerusakan saraf, meningkatkan sirkulasi darah, membantu menangani gangguan pada telinga, dan menurunkan kekambuhan vertigo. Sumber vitamin dan mineral dapat didapatkan dari mangga, jeruk, pisang, alpukat, apel, brokoli, dan tomat. Sedangkan untuk suplemen, di sini ada suplemen vitamin D sebanyak 400 IU dan kalsium sebanyak 500 mg, di mana dapat menurunkan kekambuhan vertigo. Lalu, makanan yang seperti apa yang seharusnya dihindari pada penderita vertigo? Di antaranya makanan sumber protein, yaitu sosis, kuning telur, aneka produk olahan susu, daging dengan lemak, dan ayam dengan kulit. Sedangkan untuk sumber lemak, ada junk food dan mentega. Untuk kafein sendiri, perlu dibatasi pada konsumsi kopi, coklat, dan teh kental. Untuk garam sendiri, batas konsumsi maksimal 4 sendok makan per hari. Sumber gula yang harus dihindari yaitu dari aneka produk olahan kue, madu, dan selai. Untuk garam, maksimal 1 sendok teh per hari. Sumber garam yang harus dihindari diantaranya makanan ringan atau ciki-cikian, kecap, dan makanan kaleng. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.